Halo Pak Roman, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Dion. Oke, baik. Tanpa untuk mempersingkat waktu, mungkin juga Bapak Ibu investor dan rekan-rekan yang hadir di acara webinar ini juga sudah tidak sabar ingin mengetahui lebih detail mengenai investasi, terus kemudian bagaimana kondisi-kondisi investasi di Indonesia. Silakan waktu dan tempat Pak Roman, silakan mulai. Baik, terima kasih banyak Pak Dion atas kesempatannya. Bapak Ibu semua peserta seminar hari ini, perkenalkan saya Rohman dari Branch Indonesia. Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, tujuan sharing kali ini seperti yang Pak Dion tadi sampaikan, ini mengenai peluang berinvestasi. Ya, sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu bagaimana memaksimalkan investasi secara jangka panjang. Ya, mungkin Bapak Ibu ada ragu ya, mau berinvestasi COVID seperti ini, berinvestasi begitu ya. Tapi Bapak Ibu harus ketahui juga peluang itu ada di mana-mana. Bahkan dalam kondisi sulit apapun itu pasti ada peluang jika Bapak Ibu bisa mengambil secara tepat gitu ya. Nah, jadi hari ini nanti akan ada beberapa informasi penting ya yang kami riset dari sumber-sumber yang sangat valid. Tentunya tujuannya untuk Bapak Ibu agar nanti kalau mau berinvestasi secara jangka panjang mengambil kesempatan yang saat ini ada gitu ya. Baik, sebelumnya sebelum masuk ke materi, untuk di awal dulu mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui gitu ya, kenapa kita semua harus berinvestasi. Ya. Ini setidaknya ada 3 alasan kenapa kita semua harus berinvestasi. Ya, yang pertama itu adalah untuk menghindari inflasi tentunya. Bapak Ibu juga mungkin sudah mengetahui setiap tahun itu, inflasi terjadi begitu. Jadi, nilai uang yang kita punya saat ini misalkan Rp1.000.000 gitu, mungkin di tahun depan nilainya hanya tinggal 900.000. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak ingin mengalami hal tersebut. Jadi kita harus berinvestasi di instrumen di mana, kenaikannya ini di atas inflasi. Nah, yang kedua adalah tujuannya itu membangun keuangan dan menyiapkan dana pensiun. Bapak Ibu bila berinvestasi secara tepat, hasil dari investasi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan, untuk mempersiapkan juga masa tua kita nanti. Nah, yang ketiga, kenapa kita semua harus berinvestasi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan itu yang lebih besar. Jadi tadi tidak hanya menghindari inflasi, lalu kebutuhan hari-hari gitu ya. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa untuk persiapan anak gitu. Misalkan mau sekolah ya, atau bahkan untuk liburan gitu. Jadi yang lebih besar lagi itu semua bisa dicapai kalau Bapak Ibu semuanya bisa berinvestasi secara tepat. Ya, tapi perlu diketahui konsep dari berinvestasi itu adalah jangka panjang. Kalau jangka pendek namanya spekulasi. Nah, tentunya spekulasi itu penuh dengan resiko. Jadi Bapak Ibu, kalau berinvestasi, sebaiknya di, instrumen-instrumen yang jangka panjang ini aman dan memberikan keuntungan yang besar. Dan nanti kita akan lihat beberapa instrumen investasi yang, jangka panjang gitu ya, mana yang paling potensial dan paling baik untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak Rohman. Berarti di sini yang saya tangkap dari penjelasan Pak Rohman, kita harus berinvestasi dan yang utama menjadi kata kunci sebuah investasi itu jangka panjang, Pak Rohman ya. Jadi kalau investasi dalam jangka pendek itu mungkin bukan termasuk investasi ya. Jadi boleh dibilang kata kuncinya investasi itu harus jangka panjang ya Pak, gitu Pak ya. Betul sekali Pak Dio. Oke, Oke, baik. Bapak Ibu, di Indonesia sendiri instrumen investasi itu sangat, banyak ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah kenal beberapa di antaranya, mulai dari tabungan, ada deposito, ada bond atau obligasi, ada, emas gitu ya, ada juga corporate bond, forex, saham, dan tentunya real estate ya. Nah, kali ini Roman akan ambil beberapa instrumen yang cukup populer di Indonesia, di antaranya adalah deposito, lalu saham, juga real estate. Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir di seminar kali ini juga ingin melihat gimana proyeksi real estate ini ke depannya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bandingkan, kita ambil 3 instrumen tersebut. Oke, Bapak Ibu kalau kita lihat, deposito ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenali karakteristiknya, tapi kalau Roman bisa cerita, ini adalah grafik dari bunga deposito di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Jepang, Amerika, atau China. Nah, deposito ini kalau Bapak Ibu lihat gitu, grafiknya cenderung menurun. Di Indonesia sendiri yang tahun lalu 5% gitu ya, di tahun ini tinggal 4%. Ini kenapa? Biasanya deposito ini dipengaruhi oleh perkembangan suatu negara. Jadi ketika negara tersebut semakin maju pertumbuhan ekonominya, biasanya bunga deposito juga cenderung ikut menurun. Bahkan kalau di Jepang, kalau kita lihat saat ini itu tinggal 0, tidak lebih besar dari bunga tabungan di Indonesia seperti itu Pak Dian. Iya.
Berarti ya deposito ini boleh dibilang Pak Rohman udah sama seperti tabungan ya, kalau boleh dibilang ya. Seperti tabungan, cuman bedanya dia ada jangka waktu yang diatur oleh bank gitu, Pak, ya? Ya. Betul betul sekali. Jadi Bapak Ibu jika berinvestasi di deposito, untuk jangka Mhm. yang panjang, nah ini proyeksinya juga akan semakin menurun ke depannya nanti. Jadi Oke, menurut baik Pak saya Rohman. sangat Berarti tepat itu. deposito berarti bukan kategori investasi jangka panjang ya, Pak, ya? Bahkan cenderung menurun gitu ya, semakin maju dari sebuah negara gitu, Pak, ya? Oke. Betul sekali Pak Dian. Baik baik, Pak. Oke Bapak Ibu, berikutnya kita lihat ya, pergerakan dari saham. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah pergerakan harga saham di Indonesia dan beberapa negara lain itu sangat fluktuatif sekali. Naik turun ya, sangat cukup drastis ya. Karena saham sendiri ini, banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk, market ini juga sangat sensitif sekali. Misalkan ada isu-isu tertentu, misalkan ada krisis global tahun 2008 kemarin gitu ya, harga saham langsung jatuh. Lalu di Indonesia sendiri ya saat ini ya kita rasakan bersama-sama ada pandemik gitu ya, harga saham juga langsung jatuh. Nah, bisa jadi Bapak Ibu bila berinvestasi secara jangka panjang di saham ini, yang Bapak Ibu investasikan dulu gitu ya, nilai uangnya kembali ke nilai yang awal atau bahkan lebih kecil gitu ya. Jadi saham ini cukup beresiko. Kedua, saham ini memang dibutuhkan keilmuan dan pengalaman khusus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita asal masuk aja, ya resikonya seperti ini, bisa jadi kalau tidak hati-hati ya jatuh kembali ke harga awal atau bahkan malah merugi begitu kan ya. Iya, betul Pak ya. Jadi saham ini kita juga sebagai investor harus benar-benar mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus ya Pak ya. Jadi kalau kita tidak punya keahlian dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai saham juga bisa bahaya ya Pak ya. Malah bisa mengarah kepada kerugian gitu Pak Rahman ya Pak ya. Betul sekali Pak Dian, jadi resikonya itu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, baik Pak. Iya Pak. Oke, selanjutnya kita lihat properti ya. Tadi kita udah lihat deposito, lalu kita lihat saham gitu ya, kemungkinan jangka panjangnya. Nah, ini properti kita lihat beberapa tahun yang lalu. Kalau kita tarik waktunya ke beberapa tahun ke belakang. Nah, di Indonesia ini cukup unik. Bapak Ibu bisa melihat grafik yang di layar monitor Bapak Ibu semua, pergerakan harga properti itu selalu naik. Jadi walaupun kenaikannya kadang tinggi, kadang rendah gitu ya, tapi tidak pernah minus. Bapak Ibu bisa lihat di beberapa negara lain, misalkan di Jepang, China, atau Amerika, harga itu bahkan bisa turun dari harga yang ditentukan oleh pemerintahnya gitu ya. Jadi harga itu bisa minus. Ini juga kenapa yang menandakan banyak investor asing itu datang ke Indonesia di Hmm. bidang properti untuk investasi gitu ya. Karena melihat peluang seperti ini, Mbak Dian. Jadi Ya, di ya. Indonesia ini karena keunikan tersebut itu jadi aset yang besar juga untuk jangka panjangnya nanti. Betul betul Pak ya. Ini memang saya juga perhatikan dari zaman saya kecil, zaman orang tua saya, memang Indonesia selalu mengalami proses seperti ini Pak, kalau properti ya, mulai dari rumah, tanah, dan sebagainya tuh selalu, orang selalu di Indonesia tuh selalu bilang properti itu nggak pernah turun Pak ya, selalu naik gitu Pak ya. Betul sekali, Pak Dian. Oke, Jadi mungkin Bapak Ibu juga udah merasakan yang pernah beli tanah dulu gitu ya. iya, Oke, kalau kita lihat sendiri nih, saya juga punya data untuk tanah nih. baik. Nah, tanah sendiri ini juga cukup unik. Bapak Ibu lihat ini harga tanah di Jakarta dan sekitarnya. Dari tahun 83 sampai tahun 96 itu kenaikannya 12 kali sampai 15 kali. Wah, luar biasa sekali kan. Bahkan di tahun 96 sampai tahun 2019 itu kenaikannya bahkan sampai 22 kali. Jadi kalau di rata-rata, harga tanah ini dalam per tahunnya kenaikannya setidaknya 20% sampai 108%. Dan mungkin Bapak Ibu seperti yang Pak Dian tadi sampaikan, pernah membeli atau pernah punya barangkali punya pengalaman langsung gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti tahulah harga tanah di Indonesia itu seperti apa. Iya, luar biasa ya kalau tanah di Indonesia itu signifikan sekali kenaikannya Pak Rohman ya. Sampai hari ini pun juga sampai situasi seperti ini pun harga tanah tetap kenaikannya signifikan ya Pak Rohman ya. Ya, betul sekali Pak Dian. Baik, baik, Oke, baik. selanjutnya tadi kita udah bahas tanah nih, apartemen seperti apa sih? Kalau properti di Indonesia kan termasuk apartemen ini salah satunya. Nah, di Jakarta dan sekitarnya, harga apartemen dari tahun 2013 sampai tahun 2016 ini kenaikannya 1 kali sampai 1,4 kali. Lalu di 2016 sampai tahun 2020 ini kenaikannya 1 kali sampai 1,3 kali. Ya, dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ini kenaikannya rata-rata sekitar 25% sampai 50%. Ya, kita akui lah, apartemen memang untuk saat ini mengalami stagnasi gitu ya, kenaikannya tidak, sesignifikan tanah tadi. Tapi kita, percayai bahwa kondisi ini juga tidak akan, terus berlangsung begitu ya. Karena kita tahu juga kebutuhan untuk hunian itu juga semakin meningkat, investor asing juga banyak yang akan datang ke Indonesia, artinya apartemen ini juga punya peluang yang sangat tinggi untuk ke depannya.
Baik, berarti kebutuhan akan apartemen tetap ada ya Pak Rohman ya, walaupun kondisi apartemen saat ini sedang stagnasi ya Pak ya? Betul sekali, Pak Dian. Kalau kita lihat di area bisnis di Jakarta dan sekitarnya, itu permintaan akan apartemen di area CBD itu masih sangat tinggi saat ini. Oh begitu Pak ya, apa namanya, masih peminatnya untuk, minat apartemen di area CBD khususnya itu masih banyak ya Pak peminatnya Pak ya? Ya, betul sekali. Mungkin ini nanti Roman bisa cerita itu kenapa, itu karena kita melihat iklim investasi saat ini yang ada di Indonesia. Baik Nah, Pak, baik. sebelumnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, nah setidaknya ada beberapa faktor atau beberapa alasan kenapa investor itu harus berinvestasi. Setidaknya itu ada 3 alasan biasanya investor, akan berinvestasi itu akan melihat beberapa faktor gitu ya. Pertama adalah GDP atau, tingkat konsumsi suatu masyarakat tersebut ya, GDP dan, tingkat konsumsi masyarakatnya itu seperti apa, lalu investasi dalam negerinya itu seperti apa, dan penyerapan anggaran pemerintahnya. Nah, itu adalah beberapa faktor yang akan dilihat, seorang investor sebelum investasi. Nah, di Indonesia sendiri, kondisi saat ini Indonesia itu menduduki peringkat 16 dengan GDP terbesar di dunia, Pak Dian. Nah, untuk Oh, di Asia Tenggara ini terbesar ya Indonesia saat ini. luar biasa ya Pak ya? Ya. Jadi karena pertumbuhan GDP yang tinggi ini otomatis masyarakat Indonesia secara rata-rata GDP per kapitanya juga meningkat. Setidaknya kalau kita lihat data 20 tahun terakhir ini sudah mengalami sampai 5 kali peningkatan. Nah, jadi Indonesia ini saat ini tergolong menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas begitu. Nah, artinya Indonesia ini saat ini posisinya itu menjadi pasar yang besar, menjadi pasar yang sangat potensial. Nah, di tahun 2045 nanti, usia produktif Indonesia secara demografi ini lebih tinggi dibanding yang non produktif. Artinya, permintaan itu semakin tinggi ya gitu, otomatis ekonomi juga akan semakin meningkat. Hmm. Nah, untuk, melihat juga saat ini bagaimana respon dari investor asing gitu ya. Kita lihat juga di beberapa sumber berita, kita ketahui bahwa, investor asing juga akan masuk ke Indonesia. Setidaknya untuk saat ini berita yang, sering kita dengar itu ada 136 investor asing atau perusahaan asing akan masuk ke Indonesia juga. Otomatis dengan masuknya beberapa investor asing yang akan masuk ke Indonesia ini akan men-trigger semua, kondisi ekonomi di Indonesia nanti. Pak Rohman, ini Kalau menarik sekali nih Pak Rohman nih informasi ini nih. Jadi apa namanya, saya pribadi pun juga dan saya yakin Bapak Ibu investor yang hadir semakin punya gambaran dan keyakinan gitu Pak ya bahwa sebenarnya dengan situasi seperti ini pun Indonesia tetap masih mempunyai fundamental ekonomi yang cukup kuat dari beberapa aspek gitu Pak ya, dari aspek GDP, terus kemudian dari aspek apa ini Pak, demografi ya Pak ya, kepadatan penduduk gitu kan juga bisa mengakibatkan Indonesia menjadi tujuan negara investasi gitu Pak ya. betul sekali Pak Dion. Dengan Bagus bagus Pak. adanya, perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia ini tadi, otomatis akan men-trigger semua sektor ekonomi ya, otomatis akan bertumbuh dan semakin maju. Kita lihat juga saat ini Pak Dion, itu Ya. infrastruktur di Indonesia itu juga semakin berkembang. Kita Oh lihat iya betul pembangunan di betul Pak. mana-mana juga gitu ya. Nah, otomatis juga nanti akomodasi akan semakin mudah gitu ya, mobilitas masyarakat dan mobilitas bisnis juga semakin murah juga gitu. Betul betul Pak. Kita sekarang udah punya MRT, sebentar lagi ada LRT gitu Pak ya. Berarti ini menandakan kegiatan perekonomian walaupun dengan keadaan susah seperti ini tetap berjalan gitu Pak ya. Betul sekali Pak Dion. Jadi mungkin Bapak Baik Ibu Pak. juga udah, sering tahu juga ya beritanya tuh mungkin saat ini udah mencoba beberapa infrastruktur baru yang ada di Indonesia. Nah, Baik. dengan datangnya banyak perusahaan asing ini Pak Dion, otomatis Ya. ekspatriat di Indonesia juga semakin meningkat. Nah, setidaknya kalau kita lihat data di tahun 2018 kemarin itu ada 95.000 ekspatriat ada di Indonesia. Itu naik 10% dibanding tahun sebelumnya. Dan ekspatriat itu didominasi saat ini oleh ekspatriat Jepang dan China. Nah, dengan banyaknya ekspatriat ini otomatis juga men-trigger sektor apartemen nih, Kak Dion. Otomatis, Ya. Apartemen saat ini tuh punya peluang tinggi untuk disewa oleh ekspatriat. Iya, betul sekali Pak Rohman. Ini menarik sekali ya. Berarti dengan banyaknya atau meningkatnya ekspatriat di Indonesia, tentunya akan banyak juga permintaan untuk sewa apartemen gitu Pak ya, tentunya Pak ya. Betul sekali, Oke, Kak Dion. baik baik Pak. Iya Pak. Tadi Pak Dion juga udah singgung mengenai demografi, jadi kita lihat nih, demografi masyarakat di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu juga bisa lihat gitu.
Demografi Indonesia ini saat ini 34% lebih, 31% menurut saya di tahun 2020 ini didominasi oleh, usia produktif begitu. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia ini masih punya angka yang cukup tinggi usia produktifnya. Di tahun 2030 sampai di tahun 2020 nanti itu masih yang terbesar. Bahkan kalau kita lihat di Jepang dan China itu semakin menurun. Otomatis Indonesia ini punya peluang bersaing cukup besar Pak Dian untuk kedepannya nanti. Ya. Oke, selanjutnya kalau ini usia produktifnya, lalu populasinya seperti apa? Nah, populasi sendiri Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Nah, di Jepang itu sudah melewati, jumlah populasinya atau puncak populasi negara tersebut itu udah tercapai di tahun 2010 kemarin. Lalu, di China ini terproyeksi akan mencapai puncak populasi itu di tahun 2030 dan artinya setelah puncak, langsung melandai gitu ya, menurun. Nah, di Indonesia ini puncak populasi baru akan tercapai itu di tahun 2065. Nah, tentunya dengan kita melihat grafik seperti ini, ketika nanti puncak populasi itu semakin, dicapai oleh Indonesia, peluang investasi juga semakin baik tentunya Mas, di depannya. Oke, baik. Berarti, kalau dilihat dari populasi atau kepadatan penduduk ini kan memang salah salah satu, yang menjadi roda penggerak perekonomian, bukan begitu Pak Rohman ya? Nah, jadi kalau Indonesia, tingkat populasi tertingginya masih di tahun 2065, berarti, Indonesia masih punya peluang yang cukup besar untuk investasi jangka panjang ya, Pak, ya, kalau begitu, Pak, ya, kalau lihat dari data ini, Pak, ya? Betul sekali Pak Dion. Jadi Baik baik dengan data seperti ini Bapak Ibu juga bisa semakin yakin saat ini, waktu yang cukup baik nih untuk berinvestasi. baik baik, Pak. Oke, Bapak Ibu tadi apa yang Roman sampaikan, berita-berita seperti ini sebenarnya bukan berita baru ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering menemukannya di media TV, di media online atau media cetak gitu ya. Ini cukup banyak, jadi hampir setiap hari juga ada berita-berita seperti ini. Ya mulai dari analisa iklim investasi, pengurangan pajak untuk investor, lalu ada pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, juga perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Artinya apa? Artinya data seperti ini memang fakta gitu, fakta yang terjadi saat ini seperti itu. Baik baik, Pak. Baik Pak Rohman, jelas sekali, Pak Rohman sudah memaparkan, mengupas dengan detail mengenai investment, termasuk memperbandingkan, deposito, saham, dan properti. Nah, tentunya kita di sini sama-sama bisa mengambil kesimpulan bahwa properti merupakan salah satu, investasi jangka panjang yang cukup baik ya Pak Rohman ya, gitu ya. Nah, tetapi, saya nih ya dan juga mungkin yang hadir di sini pengen tahu lebih detail, tapi mungkin kita semua mungkin sudah tahu nih Pak ya, kenapa kita harus investasi properti, tapi mungkin Pak Rohman bisa menyimpulkan gitu ya, atau mengurutkan, atau menginformasikan, kenapa sih kita harus berinvestasi atau memiliki properti gitu loh Pak, secara detail gitu Pak. Baik, Kak Dion. Nah, tadi Roman juga sudah sampaikan ke Bapak Ibu semuanya peserta seminar beberapa, peluang properti saat ini dibanding instrumen yang lain. Nah, setidaknya itu tidak hanya yang tadi Roman sampaikan, setidaknya itu ada 10 alasan kenapa Bapak Ibu harus berinvestasi properti. Ini kelebihan-kelebihan yang nggak dimiliki instrumen yang lain ya. Yang pertama adalah, income tambahan dari sewa. Jadi Bapak Ibu memiliki properti itu jika disewakan, otomatis akan Bapak Ibu akan mendapatkan income ya, ada pendapatan dari sewa. Yang selanjutnya nomor 2 adalah capital gain atau kenaikan tiap tahunnya. Dengan Bapak Ibu punya properti, properti tersebut itu pasti tiap tahun akan mengalami kenaikan. Otomatis, nilai investasi Bapak Ibu juga akan, aman gitu ya, semakin meningkat gitu. Yang ketiga, properti ini adalah, salah satu instrumen properti yang punya added value. Jadi Bapak Ibu jika punya properti gitu, Bapak Ibu bisa menambah, mau memodifikasi atau mengurangi gitu, itu akan menambah nilai dari investasi Bapak Ibu. Misalkan contohnya Bapak Ibu punya apartemen, Bapak Ibu, eee, renovasi gitu, Bapak Ibu, furniturnya Bapak Ibu perbagus gitu ya, otomatis nilai investasinya juga akan semakin meningkat. Nah, yang keempat, properti adalah, bisa dimiliki tanpa harus membayar penuh. Jadi salah satu instrumen satu-satunya yang Bapak Ibu misalkan ingin properti, tidak harus langsung dilunasi bisa. Jadi kita bisa, KPA ke bank gitu. Lalu yang kelima selanjutnya, properti adalah pelindung dari inflasi ya, seperti yang tadi Roman, sampaikan di awal. Jadi nilai properti ini selalu, di atas dari nilai, inflasi, otomatis menjaga nilai uang Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya, ini keuntungan memiliki properti lagi adalah good collateral atau Bapak Ibu ini properti saat ini nih agunan yang baik.
jika nanti suatu saat Bapak Ibu, butuh modal tambahan untuk bisnis misalkan, Bapak Ibu tidak perlu menjualnya, Bapak Ibu bisa, mengagunkan, surat-surat berharganya dari properti ini untuk tambahan modal bisnis Bapak Ibu semuanya. Lalu selanjutnya keuntungan memiliki properti adalah personal control. Otomatis Bapak Ibu punya kuasa penuh atas properti Bapak Ibu semuanya. Mau diapain aja ya terserah Bapak Ibu. Mau ditambah kamar lagi bisa, mau dia perbagus lagi bisa. Semuanya tergantung Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah pride ya. Otomatis Bapak Ibu jika memiliki properti adalah kebanggaan tersendiri. Misalkan Bapak Ibu punya properti di daerah Megakuningan atau Simatupang ya otomatis ini suatu kebanggaan tersendiri. Nah, selanjutnya nomor 9 adalah safety atau keamanan ya. Properti ini adalah instrumen, salah satu instrumen investasi yang paling aman dibandingkan yang lain. Misalkan Bapak Ibu punya emas, otomatis harus disimpan dengan baik. Nah, properti ya ya paling aman, ditinggal aja juga nggak akan kemana-mana gitu semua. Nah, yang ke-10 yang selanjutnya, adalah time to buy. Artinya apa? Di dalam kondisi tertentu gitu, misalkan di kondisi saat ini pandemik gitu ya, harga properti biasanya juga akan, cukup bagus Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya sayang kalau dilewatkan Bapak Ibu, coba boleh lihat-lihat harga properti bagaimana gitu ya. Biasanya akan ada penawaran yang sangat baik. Baik. Menarik sekali ya. Jadi ini jelas sekali ya Bapak Ibu, termasuk saya nih Pak Roman, sekarang juga saya sudah lebih jelas dan saya yakin yang hadir juga lebih jelas kenapa kita harus berinvestasi properti. Khususnya yang nomor 10 ini menarik sekali Pak Roman ya. Jadi di situasi pandemik seperti ini banyak sekali developer memberikan promo-promo khusus ya untuk para customer-nya gitu Pak ya. Ya betul sekali Pak Tio. Baik, baik. Oke, baik, pemirsa, Bapak Ibu investor yang hadir di webinar